Baik, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan yang ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, masih membahas tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pekan lalu ya kita sudah sampai pada pembahasan di antara nama Allah adalah Al-Awwalu Wal-Akhiru Wal-Zahiru Wal-Batinu. Nah, maka pada pembahasan kali ini Bapak Ibu, Syekhul Islam hendak menjelaskan bahwa di antara nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 58. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini perintah dari Allah ya, kepada Rasul Muhammad SAW supaya beliau tawakal kepada Allah, zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Nah, apa itu makna tawakal? Para ulama menjelaskan ya makna tawakal. Nah, misalnya Syekh Al-Fauzan beliau menjelaskan bahwa makna tawakal secara syariat artinya adalah i'timadul qalbi 'ala Allahi fi jalbin au fi jalbi ma yanfa'u wa daf'i ma yadhur. Bersandarnya hati kepada Allah ya, untuk mendapatkan apa yang bermanfaat dan mencegah apa yang mendatangkan madarat. Hati kita bersandar hanya kepada Allah. Sementara Ibnu Utsaimin beliau menjelaskan makna tawakal sebagaimana yang beliau kutip dari sebagian ulama adalah sidqul i'timadi 'ala Allahi fi jalbil manafi'i wa daf'il madhar. Ya, benarnya sandaran. Jadi orang benar-benar bersandar kepada Allah dalam ya berharap mendapatkan manfaat dan dalam mencegah madarat. Jadi betul-betul bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat dan untuk mencegah madarat atau sesuatu yang berbahaya. Nah, itu. Nah, ini ada tambahan dari penjelasan saya Ibnu Al-Utsaimin ya. Ma'a as-siqqati bihi subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu dia percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang keempat, wa fi'lul asbabi as-sahihah. Dan melakukan ya, sebab-sebab yang benar untuk mendapatkan apa yang bermanfaat atau untuk menghindari apa yang membahayakan. Nah, ini tambahan ya, 2 perkara yang ditambahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi tawakal itu satu, bersandar dengan benar kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan hal yang bermanfaat atau untuk mencegah madarat. Bersamaan dengan itu dia percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang bisa menjadi sebab ya, tercapainya apa yang dia inginkan atau terhindarnya madarat yang dia khawatirkan. Nah, itu ada ma'asiqah billahi subhanahu wa ta'ala wa fi'lil asbab. Lalu beliau menerangkan yang dimaksud sidqul i'timad ya. Sidqul i'timad artinya apa? An ta'tamida 'alallahi i'timadan shadiqa. Yaitu kamu ya betul-betul bersandar kepada Allah. Jadi secara benar, betul-betul bersandar hanya kepada Allah. Bihaitsu la tas'alu illallah wa la tasta'inu illa billah. Di mana engkau tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Wa la tarju illallah, dan kamu tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Wala takhafu illallah, dan kamu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ta'tamidu 'ala Allahi azza wa jalla ya bijalbil manafi'i wa daf'il madar. Yaitu engkau bersandar kepada Allah azza wa jalla untuk mendapatkan manfaat atau untuk menghindari madarat. Nah, kemudian wala yakfi hadzal i'timad ya, bersandar ini saja tidak cukup. Itu kata saya Ibnu Utsaimin. Duna as-siqqati bih, tanpa kita percaya kepada Allah. Jadi selain bersandar kita pun harus percaya. Kalau hanya bersandar toh tanpa kita percaya kepada Allah, nah, ini belum dianggap tawakal yang benar. Dan yang berikutnya ya wa fi'lis sababil ladzi udzina bih, dan melakukan ya suatu tindakan yang menjadi sebab yang menjadi sebab tadi tercapainya apa yang kita inginkan atau terhindarnya madarat yang kita khawatirkan, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi yakin, tidak ragu-ragu saat kita bersandar kepada Allah. Yakin gimana maksudnya? Yakin betul bahwa kalau toh misalnya dalam mencari rezeki ya, kita tawakal sama Allah. Ya, bersandar kepada Allah. Ya Allah, ini saya mau kerja mencari rezeki ya Rabb. Hamba ya berharap hanya kepadamu untuk bisa mendapatkan rezeki. Gitu. Lalu dia percaya sepenuhnya bahwa yang mendatangkan rezeki, yang mengizinkan dia mendapat rezeki hanyalah Allah Azza wa Jalla. Yakin betul dari awal dia yakin bahwa dapat atau tidak rezeki yang saya inginkan itu semua nah atas kehendak dan izin Allah. Saya yakin sepenuhnya itu. Tapi tetap gitu melakukan ikhtiar gitu. Fi'lu al-asbab itu bahasa ringkasnya kita tetap melakukan ikhtiar, upaya-upaya yang bisa menghantarkan kita kepada untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau untuk menghindari apa yang kita
takutkan. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, maka barang siapa yang tidak bersandar kepada Allah, dia hanya bersandar kepada kekuatan dirinya, maka orang ini terhina. Ya. Orang ini terhina. Dasarnya adalah dulu pada saat perang Hunain, ya, para sahabat, ya, bersandar pada jumlah pasukan yang banyak ketika terjadi perang Hunain. Nah, dan itu diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 25 sampai ayat 26. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Sungguh Allah telah menolong kalian, ya, di tempat yang banyak. Jadi Allah tolong Nabi dan para sahabat kaum muslimin di tempat yang banyak, ya, di beberapa tempat di mana terjadinya peperangan, di banyak medan perang. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Nah, dan ingatlah pada saat terjadi perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum. Itu. Ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian bangga. Itu ujub dengan banyaknya jumlah pasukan. Memang waktu itu kaum muslimin banyak sekali. Karena perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Makkah. Jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi bangga dengan jumlahnya yang banyak. Sampai ada di antara mereka mengatakan lan naglibal yauma min qillatin. Hari ini kita tidak mungkin dikalahkan karena jumlah kita yang sedikit, nggak mungkin. Artinya jumlah kita sudah banyak. Tapi kemudian Allah katakan, falam tugni ankum syai'a. Jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berarti apa-apa buat kalian. Nah itu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Akhirnya bumi serasa menjadi sempit, padahal tadinya lapang. Karena apa? Nah, mengalami ketakutan, kekalahan, ya. Wallaitum mudbirin, dan akhirnya kalian pun, ya, berbalik ke belakang, lari tunggang langgang, padahal jumlahnya banyak. Gitu. Dan jumlah orang kafir jauh lebih sedikit. Nah, lalu summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Kemudian Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha. Lalu Allah turunkan pasukan yang kalian tidak melihatnya. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, pada ayat ini ada pelajaran penting bahwa jangan sampai kita itu bersandar kepada kehebatan diri kita, pada kekuatan diri kita, pada kepintaran diri kita, pada luasnya jaringan yang kita punya. Jangan, oh saya udah punya jaringan yang luas, wah ini bisnis saya pasti sukses, oh saya ini pinter, oh saya punya pengalaman luar biasa dan seterusnya. Jangan, karena itu semua tidak ada artinya sedikit pun. Sebagaimana tadi Allah tegaskan, ya, jadi falam tugni ankum syai'a, yang jumlah kalian yang banyak itu. Nah makanya Bapak Ibu dan jemaah sekalian, Nabi memberikan contoh, ngajarin kita, ya, agar kita ini jangan sampai bersandar kepada diri kita. Dan itu perlu diucapkan berkali-kali gitu. Maka di dalam salah satu zikir pagi petang itu kan ada itu zikir yang menunjukkan bahwa, ya, jangan sampai aku ini, ya Rabb, dibiarkan bersandar kepada diri sendiri walaupun sekejap mata. Gimana bunyi zikirnya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni
ila nafsi tarfata ainin. Nah, ini berulang-ulang setiap hari Rasul nyatakan itu. Ya Hayyu ya Qayyum, duhai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah untukku seluruh keadaanku ya Rabb. Wala takilni ila nafsi tarfat ainin, dan jangan kau biarkan ya diriku ini bersandar pada diri sendiri meskipun sekejap mata. Jangan. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita bersandar pada diri sendiri. Sekecil apapun usaha yang mau kita lakukan, rencana yang mau kita lakukan, bersandarlah selalu kepada Allah. Jangan gampang ini, wong saya sudah punya pengalaman bertahun-tahun saya bisnis ini misalnya, pasti beres. Jangan. Ya, Bapak Ibu dan sekalian, karena pengalaman hebat kita, ketinggian ilmu kita, luasnya jaringan kita tidak bermakna apa-apa. La tughni ankum syai'a. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi kita ya harus hanya tawakal kepada Allah. Tapi tadi tetap melakukan ikhtiar gitu. Tetap melakukan ikhtiar. Karena kalau tidak melakukan ikhtiar tawakal kata Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, nah, orang yang hanya bertawakal wa nafyu as-sabab, ini namanya qadahun fi syar'i. Ya, orang yang hanya tawakal kepada Allah Ta'ala tanpa ada ikhtiar, nah ini namanya mencela syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Jadi jangan hanya tawakal lalu menafikan ikhtiar. Itu namanya mencela syariat itu. Kata saya Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, jadi selain tawakal kita juga harus berikhtiar. Nah, gitu. Harus berikhtiar. Nah, sebaliknya kalau kita ikhtiar ya tanpa bertawakal, maka itu namanya syirkun, kata Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau katakan ya, apa kata beliau? Wal i'timadu ala sababi syirkun, dan bersandar hanya kepada sebab, hanya kepada ikhtiar, itu adalah ya sama kau sendiri, adalah kesyirikan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi dua-duanya harus dilakukan. Tawakal lakukan, ikhtiarlah lakukan supaya tidak terjebak kepada ya mencela syariat dan tidak juga terjebak kepada kesyirikan. Ini Bapak sekalian. Kalau menurut saya Ibnu Utsaimin, inna adama fi'lil asbabi safah. Sesungguhnya orang yang tidak melakukan sebab atau tidak berikhtiar itu kebodohan. Safahun fil akal, kebodohan pada akalnya, wa naqsun fid din, dan kekurangan pada agamanya. Atau kalau ya orang tawakal tanpa ada ikhtiar, itu namanya ta'nun wadihun fi hikmatillahi azza wajalla. Nah, ini penghinaan yang jelas, celaan yang jelas terhadap hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, oleh karenanya pengertian tawakal yang cukup lengkap yang tadi dikemukakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, jadi bersandar dengan benar untuk mendapatkan apa yang bermanfaat dan mencegah mudarat. Bersamaan dengan itu kita yakin sepenuhnya kepada Allah, juga melakukan ikhtiar. Nah, yang benar tentu yang diizinkan oleh syariat. Karena ada orang ya dia tawakal kepada Allah
percaya juga kepada Allah, berikhtiar, tapi tidak ya dibenarkan oleh syariat. Gitu. Misalnya orang cari rezeki, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim misalnya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau apa cari rezeki? Nah, karena rezeki bermanfaat bagiku. Saya yakin Allah yang ngatur rezeki. Apa ikhtiarnya? Nyopet di bis misalnya. Ya, nyopetin orang yang lalai, yang bawa barang dicopet. Nah, itu namanya bukan ikhtiar yang sesuai dengan syariat. Bahkan perbuatan mencopet itu sendiri pun tidak pantas disebut dengan ikhtiar. Karena ikhtiar itu ya terbentuk dari kata khair. Khair itu adalah baik. Jadi ikhtiar itu adalah usaha untuk mendapatkan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, itu ikhtiar. Nah, jadi kalau orang ingin dapat uang tapi dengan cara mencuri, mencopet, nah itu bukan ikhtiar karena caranya tidak baik. Nah, ini Bapak Ibu, maka istilah ikhtiar itu mengandung makna luar biasa ya. Jadi kita berusaha, berupaya mendapatkan yang terbaik dengan cara yang baik. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kemudian saya Ibnu Al-Utsaimin mengatakan bahwa tawakal itu adalah setengah dari agama. Wa tawakkalu 'alallahi huwa satruddin. Sebagaimana diterangkan dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, nah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, ini dari ayat ini lalu beliau simpulkan tawakal itu huwa satruddin, setengah daripada agama. Nah, minta tolong kepada Allah adalah samratut tawakkul, buah daripada tawakal. Nah, makanya tawakal itu adalah ibadah. Nah, dalam Al-Quran surah Hud ayat 123 Allah katakan fa'budhu, sembahlah Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah hanya kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian beliau, saya Ibnu Utsaimin ya, menjelaskan keadaan orang yang tawakal kepada selain Allah itu ya ada 3 keadaan. Tawakal kepada selain Allah tidak lepas dari 3 keadaan. Fa inna man tawakkala ala ghairillahi la yakhlu min salasati aqsam. Yang pertama, ketika seseorang bertawakal, bersandar dalam arti ibadah, fahadza syirkun akbar, maka ini syirik besar. Contoh misalnya, ka'ya'taqida bi anna hadza al-mutawakkil alaihi huwa alladhi yajlibu lahu kulla khairin wa yadfa'u anhu kulla syarrin. Seperti misalnya ada orang meyakini bahwa sesuatu yang dia bertawakal kepadanya dialah yang mendatangkan untuknya semua kebaikan atau yang mencegah darinya seluruh keburukan. Contoh misalnya ada seorang murid punya mursyid, guru tasawuf misalnya. Lalu dia bertawakal kepada gurunya sepenuhnya. Dengan saya bertawakal kepada guru saya ini, maka tanpa belajar pun saya bisa dapat ilmu, gitu ya. Dengan saya bersandar kepada guru saya ini, maka saya akan selamat dari segala macam keburukan. Misalnya kata seorang murid, ya terkait dengan bagaimana tawakalnya dia kepada mursyidnya, gurunya. Nah, maka ini adalah kesyirikan. Pokoknya saya bersandar sama guru saya aja, aman saya udah. Nah, ini syirkun akbar. Karena dia menyerahkan urusannya kepada makhluk, yaitu gurunya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, karena nanti dia takut berharap ya kepada makhluk. Itu. Baik makhluk yang dia bertawakal padanya itu masih hidup ataupun sudah mati, maka ini tidak boleh.
Itu yang pertama. Tawakal yang merupakan syirik besar karena dia tadi meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat, mencegah segala keburukan adalah si fulan tadi atau sesuatu makhluk ya, suatu benda. Yang kedua, keadaan kedua adalah ketika seseorang bertawakal kepada selain Allah, ya, tapi dalam hatinya dia yakin gitu. Dia meyakini, mengimani bahwa ya sesuatu itu hanya sebagai sebab saja. Ya, yang menentukan sebenarnya Allah, gitu ya. Nah, misalnya dia sakit, dia ingin sembuh, dia bersandar kesembuhannya kepada dokter yang dia selama ini percaya. Wah, saya kalau berobat ke dokter fulan, saya pasti sembuh. Nah, dia mengatakan kalau saya berobat kepada dokter fulan, saya pasti sembuh. Ya, walaupun saya yakin sih, saya percaya sebenarnya Allah ya yang menyembuhkan. Tapi ya saya yakin nih kalau dokter fulan saya berobat ke dia pasti sembuh. Oh, berarti kalau dokter yang lain enggak kayaknya. Nah, ini ya. Jadi dia meyakini kesembuhannya itu akan datang jika dia berobat kepada dokter tertentu yang dia yakini selama ini. Gitu. Walaupun dia beriman sebenarnya, ya yang menyembuhkan Allah sih, saya beriman. Cuman saya percaya nih kalau sama dokter ini saya sembuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dia menyandarkan kesembuhan dirinya kepada makhluk. Nah, itu ya. Kalau di sini contohkan seperti bersandarnya orang kepada pemimpin, kepada penguasa, kepada raja, bahwa yang bisa memberikan penghidupan kepada dia adalah pemimpin, penguasa, gitu. Nah, ini nau'un minasyirkil asghar. Ini termasuk syirik kecil. Jadi nggak boleh seperti itu. Nah, tapi yang ketiga ini yang boleh. Ketika seseorang bertawakal, bersandar kepada orang lain yang mewakili dia, bersandar kepada orang lain yang mewakili dirinya. Misalnya, nah, kita mau belanja sesuatu, lalu kita menitipkan uang kepada seseorang, tolong dong ini saya belikan handphone, antum kan tahu spek yang bagus, harga-harganya antum tahu, saya ini ya titip ke antum, saya bersandar kepada antum, tolong belikan saya handphone yang terbagus dengan uang yang saya punya ini. Nah, tawakal model seperti ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian boleh hukumnya, jaizun ya, gitu. Ini namanya an yatawakkala ala syakhsin ala annahu naibun anhu. Dia bertawakal kepada seseorang dan orang yang dia bersandar padanya itu sebagai wakil daripada dirinya. Ini boleh. Dulu juga Rasul pernah bersandar kepada Ali untuk apa? Nyembelih unta-unta kurbannya. Menyuruh ada seorang sahabat untuk membelikan hewan kurban. Nah, itu dibolehkan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian terakhir pada ayat tadi ya, alal hayyil ladzi la yamut. Nah, di sini dia. Jadi Allah itu adalah zat yang maha hidup dan tak pernah mati. Nah, disinilah ada isyarat dalam ayat ini bahwa Allah itu adalah zat yang Al-Hayyu. Salah satu nama Allah itu maka Ya Hayyu, Al-Hayyu yang maha hidup. Nah, la yamut dan tidak pernah mati karena sempurnanya hidup Allah, Allah tidak pernah mati. Nah, maka faidah dari kalimat la yamut ini anna hadhil hayah kamilah, bahwa hidup Allah ini sempurna, la yulhiquha al-fana, tidak diikuti oleh kefanaan ya, ketiadaan. Allah hidup abadi. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka dalam ayat ini ada nama Allah sekaligus ada sifat Allah. Nama Allah satu Al-Hayyu, sifat Allah dua, yaitu Al-Hayat, dan yang kedua intifa'u al-maut, Allah itu tidak mati.
hidup dan tidak mati itu dua sifat, dan namanya adalah Al-Hayyu yang maha hidup. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, penjelasan ayat Al-Furqan ayat 58, ya, surah Al-Furqan ayat 58. Jadi saya kira ini saja ya sementara yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau tanya, ya silakan Pak Agus. Iya. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, ayat tadi menjelaskan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja ini berlaku mutlak. Tidak ada pengecualian. Karena ini bicaranya tentang Allah. Alladzi alal hayyil ladzi la yamut wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup dan yang tidak pernah mati. Ini Allah maksudnya. Nah, kalau selain Allah tentu mereka akan mengalami kematian. Ya, jadi itu Pak Agus. Kalau untuk Allah tidak ada pengecualian. Jadi ini berlaku mutlak. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, jelas ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, jadi saya kira ini ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tentu kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Dan mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.